Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melakukan penelitian mini analisis kesalahan pemakaian PUEBI pada pembelajaran berbasis tema yang disusun oleh Iza Karyani, dosen pengampu, Ibu Mailani Harfikasari, MPD, Program Studi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Negeri Curug 2021-2022. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bab 1A, latar belakang. Huruf dan kata salah satu bagian dari penting dalam proses berbahasa, karena huruf dan kata juga sebuah simbol bagi kita untuk mampu memahami apa yang ingin disampaikan dalam proses berbahasa dan berkomunikasi. Menurut KBBI, pengertian huruf adalah tanda aksara dalam tata tulis yang merupakan anggota abjad yang bunyi bahasa. Sedangkan pengertian kata menurut dan pikiran yang dapat digunakan dalam bahasa. Dalam keseharian dapat kita saksikan banyak hal yang terjadi dan konflik yang disebabkan oleh ketidakmampuan seseorang maupun kelompok yang berbahasa, yang salah satu faktornya adalah ketidakmampuan mereka dalam menggunakan huruf dan kata secara baik dan benar. Begitu pula sebaliknya, banyak sekali dan konflik yang mampu diselesaikan secara damai dengan memanfaatkan kemampuan berbahasa dan komunikasi yang baik, yang mana penggunaan huruf dan kata menjadi bagian dalam proses berbahasa tersebut. Maka pada kesempatan kali ini kita ingin mengkaji dan mempelajari bagaimana penggunaan huruf dan kata secara baik dan benar di dalam buku pembelajaran berbasis tema sehingga dapat memudahkan kita dalam proses berbahasa dan berkomunikasi. Yang kedua yaitu B. Rumusan masalah. 1. Bagaimana penulisan kata pada buku pembelajaran berbasis tema. 2. Bagaimana penggunaan tanda hubung dalam menulis pada buku pembelajaran berbasis tema. C. Tujuan. 1. Dapat mendeskripsikan penulisan kata yang tepat dan benar. 2. Dapat menggunakan penempatan tanda hubung yang benar. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan bab 2 pembahasan pengertian PUEBI. PUEBI ditetapkan menjadi ejaan bahasa Indonesia yang berlaku saat ini melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2015. PUEBI merupakan penyempurnaan dari EYD, artinya sebagian besar aturan yang terdapat dalam EYD masih digunakan dalam PUEBI. Di dalam PUEBI ditambahkan kaidah-kaidah baru untuk lebih menyempurnakan ejaan bahasa Indonesia. Hal yang melatar belakangi kemunculan PUEBI adalah adanya kemajuan di berbagai bidang ilmu. Perkembangan pengetahuan dan teknologi menyebabkan penggunaan bahasa Indonesia semakin meluas baik secara lisan maupun tulisan. Selain itu, PUEBI juga diharapkan dapat memperkuat posisi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. PUEBI adalah pedoman yang digunakan secara resmi dan formal dalam penulisan bahasa Indonesia. Pedoman tersebut berisi aturan dalam penggambaran bunyi satu kata atau kalimat dan penggunaan tanda baca. Bisa dikatakan bahwa PUEBI ini berfungsi sebagai sebuah petunjuk atau pedoman yang akan membuat kamu bisa membuat tulisan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Dengan menaati PUEBI, maka tulisanmu akan lebih mudah dipahami oleh pembaca. Bab 3. Hasil analisis kesalahan pemakaian pedoman umum ejaan bahasa Indonesia pada buku pembelajaran berbasis tema. 1. Penulisan kata. 1. Dalam penulisan yang terdapat di buku pembelajaran berbasis tema yaitu tata bahasa. Kata tersebut tidak diberi jarak, tapi penulisannya langsung disambungkan. Seharusnya penulisan tersebut diberi sedikit jarak agar tidak keliru. Penulisan kata yang kedua yaitu bekerjasama agar yang dikomunikasikannya dapat saling dimengerti. Kalimat tersebut seharusnya dihilangkan di penulisan kata yang ketiga. Karena itu, kalimat tersebut sebaiknya di depannya ditambah kata oleh. Contohnya, oleh karena itu. 2. Penggunaan tanda hubung. Anggota kelompok yang lebih tahu dapat membantu proses belajar. Kalimat kelompok tersebut seharusnya tidak perlu diberi tanda hubung, karena kata tersebut bukan termasuk penulisan kata bentuk ulang.